78 yang masuk kasus, yang sudah selesai 1460, yang dalam proses 2346 yang masih proses, masih panjang proses. Yang pending 22. Pending itu apa? Biasanya itu datanya tidak lengkap, majikannya janjinya BBM atau BBM buku Bang Jurnalis itu kafe ya kan. Minta wajib ya madam bukro, tanya lagi bapaknya minta Banden, begitu udah seminggu malis masih tidak malis. Itulah satunya itu, tahu sendiri Saudi ya. Kan itu salah satu tantangan kita. Sementara yang ngadu keluarga itu, Pak kapan saya udah mengadu kok nggak diselesaikan gini. Kendalanya bukan di kitanya fasilitasi sebagainya kembangkan. Kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana hubungan Saudi dan Indonesia ini sangat, paling nggak saya ambil tiga hubungan. Pertama ada hubungan spiritual, itu tadi hubungan adanya magnet Ka'bah ya dengan makam Rasul, di sini tempat lahirnya Islam, kemudian lahirnya Nabi Muhammad, itu merupakan hubungan yang sangat luar biasa. Yang kedua hubungan perdagangan. Tadi sampaikan kalau tadi sampaikan bahwa hubungan Islam Indonesia dengan Saudi itu di abad 20, saya membaca di disertasinya dari orang Italia itu abad 16, tepatnya tahun 1502. Waktu itu ada pedagang Indonesia masuk ke Saudi tapi melalui haji. Jadi ke sini haji tapi sambil berdagang. Di sini kan dibutuhkan banyak rempah-rempah, termasuk gaharu yang menjadi bahan oud, minyak parfum, ya kan, yang banyak itu diolah di Saudi, bahkan diminati oleh Indonesia lagi. Pada itu oud itu ada gaharu dari Kalimantan, juga cendana yang dari NTB, itu diolah menjadi minyak. Kemudian di sini kan terkenal ya, di sini ada Albion Oud, ada Nukba, ada macam-macam itu kan, toko-toko minyak itu luar biasa. Nah itu salah satu hubungan Indonesia dengan Saudi saat itu. Yang ketiga pendidikan lebih tepatnya itu di abad 17 masuknya, dan lebih ramai lagi ketika muncul banyak pelajar-pelajar Indonesia yang masuk ke Saudi belajar di Haramain waktu ke Hijaz ya, di Masjid Mekah, Masjid Nabawi. Bahkan pelajar-pelajar saat itu, bahkan ada banyak tokoh pelajar yang menjadi ulama besar di Saudi, bahkan menjadi gurunya ulama-ulama Hijaz, Sayyid Ulama Hijaz, misalnya Syekh Nawawi, kita kenal ya, Syekh banyak lah, Syekh Minangkabau, dan ulama-ulama alumninya seperti Habib Hashim Asy'ari, Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, juga Syekh banyak yang menjadi pelopor pendidikan Islam. Jadi dulu menjadi pusat pendidikan di dunia itu di Saudi, selain di Mesir dan di Turki ya. Nah belakangan kemudian karena ada pengetatan pendidikan, kalau visa, jadi visa belajar itu dipisah. Dulu kan bisa lewat haji nggak pulang, akhirnya mungkin belajar kuliah, ada yang pada umroh sebanyak. Kalau sekarang tidak bisa, visa ya harus visa khusus, bisa belajar, itu pun aksesnya dari Indonesia kan. Nah ini yang menarik. Bahkan dulu haji masuk ke Indonesia itu kan belum pakai pesawat, masih pakai kapal laut. Berangkat rombongan jemaah haji suami istri 200 orang pakai pesawat berbulan-bulan, sampai 3 bulan, 7 bulan. Begitu pulang 200 orang dari 400 karena masih punya anak. Karena berbulan-bulan di laut kan. Begitu pulang nambah jumlahnya. Jadi itu ada yang meninggal juga, ada yang punya anak juga, itu kan. Ini luar biasa. Itu cita-cita kakek nenek kita selalu begitu. Dulu kita naik haji itu naik kapal laut cuma berdua, pulang berempat. Temannya itu. Nah, ini kan cita-cita yang lain juga. Nah teman-teman, ini pembagian di di KBRI ada tentang penanganan kasus-kasus, itu ada kerjaan, konsuler, polisian. Tadi Pak Akpol yang menjelaskan akum. Jadi tidak semua di Anaker, tapi ada bagian yang kaitannya dengan hal-hal itu. Lanjut. Nah, tugas kami salah satu kerjaan itu adalah pertama soal legalisasi PK. PK itu kontrak, yang perjanjian kontrak itu. Sebelum bekerja itu harus ada PK.
Jangan sampai di PK awal kerja itu 1.500, gajinya punya sini 1.000 atau 800. Itu banyak yang seperti itu. Makanya itu artinya kalau kita hitung dalam tahun selama saya di sini tahun 2017 akhir ya, saya mungkin setengah tahun lagi, mungkin Februari atau Maret kita harus exit ya, karena penugasan kan 3 tahun setengah. Itu jumlah sekian, dan PMI yang datang yang proses di KUKW maupun di berbagai tempat itu jumlahnya ada 437 dalam tahun 2020 ini. Kemudian PMI yang pulang jumlahnya total tahun 2020 ada 41, dan yang meninggal kita juga ada banyak TKI yang meninggal, yang sakit, yang berbagai hal lah ya. Itu jumlahnya banyak sekali, termasuk yang yang mendapat hak. Ini yang paling menarik bagian B di bawah tadi di atas. Kita di samping pegang kontak juga, saya dengan tim KBRI ya, itu banyak mendapatkan penangkapan hak. Jadi gini pertama itu. Jadi ketika majikan memperpanjang paspor atau PK, padahal sekarang itu UMR-nya itu 1.500, masih 800. Kita hitung kan 10 tahun jumlahnya sekian puluh ribu. Nah, terakhir saya ada banyak kasus itu kita tangkap dalam tahun 2020 aja. Kakak paling mendapatkan langsung dari 411.000 real, yang dari hal yang meninggal dunia, dari pilkahnya, dari yang masih dimajikan sebanyak 1.057, dan titipan uang yang dititipkan ke KBRI karena TKW-nya pulang, tapi gajinya kan nggak boleh dibawa uang cash, takut tadi di perjalanan ada masalah. Hitungan kita jumlahnya ada 3 juta. Lanjut Mas. Oh iya, udah susah cinta ya. Nah ini yang total hak-hak yang kita selamatkan dari 2017 sampai 2020 sudah mencapai, kalau dirupiahkan, 1.009.210 sekian. Coba ini salah satu keberhasilan tim KBRI untuk menyelamatkan uang TKW. Dan ini yang ketahuan, yang kemudian datang KBRI, yang belum, masih banyak di rumah majikan yang masih ngumpet, atau mereka nggak dilapor ke kita, nggak dipulangkan, dan banyak sekali itu yang KBRI itu. Lanjut Bang. Nah ini kasus ya. Mungkin teman-teman mahasiswa supaya membantu edukasi kepada teman-teman TKI atau keluarga di kampung, biasanya tiba-tiba ini gimana, tolong tuh kasus saya diselesaikan, ini kok belum selesai, ini udah sekian tahun lapor. Kita hitung ini dari semenjak saya datang ke Riyadh ini 2017-2020 kasus yang masuk jumlahnya 3.828 yang masuk kasus, yang sudah selesai 1.460, yang dalam proses 2346 yang masih proses, masih panjang proses. Yang pending 22. Pending itu apa? Biasanya itu datanya tidak lengkap, majikannya janjinya BBM atau BBM, buku bank dan malis, itu KP. Iya kan? Minta wajib biar madam, bukro. Tanya lagi bapaknya, minta badeng. Begitu udah seminggu, malis, mafikul, sudah tidak malis. Itulah satunya itu. Tahu sendiri Saudi ya. Kan itu salah satu tantangan kita. Sementara yang ngadu keluarga itu, Pak, kapan sih udah mengadu kok nggak diselesaikan gini. Kendalanya bukan di kitanya hanya fasilitasi. Sementara pemerintah instansi atau majikan di sini tadi BBM tadi kendala ini. Salah satu yang menjadi. Ini permasalahan yang di ADPM juga begini. Yang kita alami seperti ini, soal PT-nya bermasalah, PK tidak lengkap, kendala bahasa juga, gitu loh. Jangan ada yang nyampe sini nggak bisa bahasa Indonesia aja nggak bisa, bisanya bahasa Madura, bahasa Sunda aja. Begitu bahasa Sunda bingung, begitu masuk sini 20 tahun nggak pulang, malah bahasa Sundanya hilang, bahasa Madura hilang. Bisanya hanya puais saja. Bapak puais. Nggak diganti 20 tahun Bapak puais. Saya pernah satu kunjungan mau mengungsi dari Riyadh ke sebuah kota 500 kilo ke Damam.
untuk melakukan persidangan mendampingi TKW. Begitu sampai sana, majikannya nggak datang, alasannya sakit. Ditunda bulan depan. Begitu bulan depan, hakimnya sakit. Ditunda bulan depan. Coba satu tahun saja. Maka yang masuk ribuan. Contoh penanganan kasus ya, gitu loh. Itu muskilahnya kita. Lanjut. Nah ini kota penanganan kita, bagaimana menangani kasus dia. Lanjut. Ini sekedar info saja, lanjutan yang di KUKW. Lanjut lagi. Yang ini yang bisa ziarah, ini lucu ini. Orang Indonesia tuh kenapa ziarah? Namanya ziarah itu cuma hitungannya 3 bulan kan perjanjian, tapi ziarah diperpanjang sampai nambah lagi sampai 20 tahun masih ziarah banget. Iya, ziarah mau lihat kalau ziarah ke sini ke Hawamen kan, ke Ka'bah, ke makam Nabi sini. Saya bilang, Mbak dari mana Mbak? Dari Lombok. Ke sini pakai bisa ziarah. Kenapa ziarah ke sini? Kalau ziarah sana ke Wali Songo. Jangan lihat nggak ada apa-apa di sini. Tinggal hapus gini-gini. Udah gitu minta iqomah. Majikannya kalau untuk mengkonvert dari visa jambet dapat iqomah harus mengeluarkan lagi uang puluhan ribu real. Sudah memanggil visa kolinsialnya puluhan ribu real, mengkonvertnya harus mengeluarkan uang puluhan ribu real. Makanya begitu mengeluarkan ratusan real, begitu dia pulang nggak dipulangkan. Pekerja pun overtime, selalu kerja full. Tidur cuma kadang jam 2, jam 4 udah bangun lagi. Kadang tidur suruh nemenin anaknya, suruh nemenin ibunya, kadang tidur bapaknya. Ini yang jadi masalah. Jadi banyak sekali ini. Dan inilah muskilah yang dialami oleh kita. Lanjut. Satu lagi ya kayaknya. Nah ini satu kasus ini tuh ada kasus yang 15 tahun tidak dipulangkan. 30 tahun ini. Berangkat masih gadis. Nih, sampai lupa bahasa daerahnya ini. Dia cuma digaji total cuma 11 tahun. Itu masih sisa 45.000 sampai sekarang belum selesaikan. Alasannya ya jadi ada TKL supir kontainer sama majikannya itu, kamu antar jual mobil yang di Padang itu di Gurun itu yang jualnya mobil ada kayak kontainer itu kan ada wastafel dan pemandinya. Kirim dia keluar kota, kata TKI-nya nih, Babah, ini mobil asuransinya habis. Udah tawakal Allah katanya gitu. Begitu dia nggak jalan, kecelakaan mobilnya. Begitu kecelakaan, majikan nggak mau tanggung jawab, dibebankan golongannya kepada TKI. Golongannya 30.000. Salah kamu, kenapa kamu kecelakaan? Jadi dibayangkan. Akhirnya tuh ngadu sana ngadu sini, bapaknya saya udah nggak punya duit, bla bla bla. Akhirnya lari ke KBRI. Kita proses 4 tahun, tetap dibebankan kepada TKI untuk membayar 30.000 real. Akhirnya kita undangan nagih ke majikannya, alasan udah nggak punya duit, bla bla. Untung alhamdulillah ada teman kita yang punya hubungan dari Banten. Saya menghubungi Bupati Serang. Ini ada warga ibu yang bermasalah sini. Ini Pemda Serang membantu 30 real sekitar 400 juta. Alhamdulillah 140 juta dibantu dari uang CSA perusahaan Bank Banten. Alhamdulillah, dan kemarin tanggal udah pulang. Dan ini teman-teman barangkali ada yang untuk Satgas ya. Ini panjangan tangan dari KPI di bidang tenaga kerja di 5 kota yang ada di Indonesia. Oke. Nah ini nomor hotline-nya barangkali membutuhkan untuk komunikasi, untuk hal. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.